Selamat datang semuanya ke dalam video pembelajaran tentang Google. Jadi, Google adalah sebuah mesin pencari informasi yang bisa diakses dengan jaringan internet. Jadi, Google bisa digunakan untuk mencari informasi apa saja dari belahan dunia mana saja. Dan saat ini, miliaran orang menggunakan Google setiap hari untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Dan jadi yang pertama untuk mengakses mesin pencari Google ini, silahkan langsung ketik google.com di bar alamat mungkin di Google Chrome atau Safari di HP dan laptop dan sebagainya. Langsung cari google.com. Dan langsung kita akan masuk ke dalam laman Google ini. Jadi ada beberapa fitur penting yang ingin kami perkenalkan. Yang pertama adalah search bar atau namanya bar pencarian. Jadi di sini kami akan menulis informasi apa yang hendak kami cari. Jadi misalnya contoh saya ingin tahu lebih banyak tentang KBRI Singapura. Jadi saya tulis di bar ini KBRI Singapura. Ya. Jadi kadang sebelum kita selesai menulis apa yang ingin kita cari, kita akan dikasih tunjuk beberapa saran atau search suggestions, beberapa saran yang mungkin bisa membantu kita untuk langsung mengakses tanpa menulis semuanya, menulis semua informasi yang ingin kita cari. Misalnya mungkin saya tulis ini KBRI Singapura, terus sudah keluar KBRI Singapura. Jadi saya bisa langsung klik ini. Ya, dan ada beberapa suggestion yang lainnya, beberapa saran yang lainnya. Jadi mungkin ini setelah saya mencari KBRI Singapura, jadi kita akan masuk ke dalam search result yang artinya hasil pencarian kita. Jadi hasil yang dari informasi ini akan muncul dan disusun dalam beberapa kategori. Yang ini itu all, yang artinya semuanya, semua informasi akan muncul di sini. Tentang misalnya ini websitenya KBRI, dan ini imigrasinya, online appointment, dan semuanya. Jadi ini adalah all, dan mungkin juga ada images, ya, dan sebagainya. Jadi ini juga ada map-nya di sini. Jadi yang ini all, dan yang kedua itu adalah gambar. Jadi misalnya saya klik images, ini akan terkategori berdasarkan gambar. Yang ketiga adalah peta, yang artinya maps. Yang ini tuh kita bisa melihat di mana KBRI Singapura. Jadi ini adalah alamatnya, alamat KBRI Singapura. Dan sekarang, pada jam sekarang, jam 10 malam ini sudah tutup, tapi kita bisa melihat kapan jam bukanya KBRI Singapura. Jadi kita bisa melihat ternyata hari Senin itu tutup, dan hari Selasa bukanya jam 9 pagi sampai 12 siang, dan jam 3 siang sampai jam 5 sore. Gitu, ya. Jadi kita setelah itu juga bisa mencari laman websitenya, laman website kedutaan KBRI di sini, dan yang terakhir adalah nomor telepon KBRI. Jadi untuk Maps biasanya mereka sudah membantu kita summarize atau meringkas semua informasi penting tentang sebuah tempat atau sebuah organisasi kira-kira. Dan sekarang misalnya kita kembali lagi ke sini, setelah Maps kita ada uh, kategori search result, hasil pencarian berdasarkan berita gitu. Ya. Berita apa saja yang berkaitan tentang KBRI Singapura dan sebagainya. Jadi setelah ini saya kembali ke all. Kalau kami sign in, misalnya komputer kami ada sign in ke akun Google kita, dan misalnya dari HP kami juga ada sign in ke akun Google kita, biasanya uh, apa yang kami search atau apa yang kami cari di dalam Google ini akan muncul juga dalam riwayat pencariannya Google. Jadi misalnya nanti kita kalau misalnya saya buka dari HP saya dan saya buka google.com di search bar pencarian ini,
itu akan muncul bahwa saya sudah pernah mencari tentang KBRI Singapura sebelumnya gitu. Jadi itu akan membantu kita akan membantu kita untuk mengakses kembali pencarian kita yang kita cari sebelumnya begitu kira-kira. Jadi itu tentang search history dan itu hanya bisa muncul kalau kita sign in ke akun yang sama, akun Google yang sama. Ya, begitu. Jadi selain cari semua informasi yang ada di Google, mungkin ada beberapa hal-hal lain yang mungkin bisa dicari dengan Google. Misalnya, salah satunya adalah alamat tempat, website, jam jam opening hours, dan telepon. Setelah itu mungkin kita bisa cari tahu tentang berita harian Singapura, ya, atau berita harian Jakarta, atau dan sebagainya. Dan mungkin kita juga bisa cari tahu tentang cuaca hari ini Singapura, kira-kira begitu. Dan ini adalah misalnya besok akan hujan, gitu. Besoknya akan hujan dengan highest temperature-nya berapa, lowest temperature-nya berapa, kira-kira. Dan setelah itu mungkin kita juga bisa kayak ini untuk mencari resep makanan mungkin tentang martabak kira-kiranya. Gitu. Kita bisa cari resep makanan dan akan muncul mungkin yang ini ada di YouTube. Kalau misalnya kita mau nonton YouTube juga bisa dari Kompas dan beberapa website cooking gitu ya, website resep gitu bisa. Selain itu kita juga bisa menggunakan Google untuk translate atau menerjemahkan bahasa. Jadi misalnya saya ingin tahu apa bahasa Inggrisnya, misalnya bahasa Inggrisnya alamat gitu. Dan ini bisa langsung tahu kalau ini bahasa Indonesia-nya alamat, bahasa Inggrisnya itu address, kayak begitu. Ya. Dan selain untuk menerjemah bahasa, kita juga bisa melakukan currency converter atau kurs penukaran mata uang asing. Ya. Jadi misalnya Singapore dollar ke rupiah, kira-kira begitu. Jadi sekarang satu Singapore dollar itu menurut Google kursnya adalah 10.589 rupiah. Mungkin kita juga bisa menggunakan Google untuk sebagai kalkulator, tapi ya ini juga bisa ya misalnya 45 tambah dikalikan sama 2 gitu kira-kira. Jadi Google juga ada fitur ini. Ya. Jadi sekian tentang beberapa informasi dan pembelajaran tentang Google, dan kedepannya kami juga akan belajar lebih banyak tentang uh, aplikasi-aplikasi lain yang termasuk dalam Google. Misalnya kita akan belajar tentang Google Mail atau Gmail, Google Document, Google Slides, Google Form, bahkan Google Meet. Ya, jadi kita akan belajar tentang aplikasi ini satu persatu di video yang berikutnya. Terima kasih.